Selamat datang di channel kami. Untuk pembahasan kali ini kita membahas tentang Candi Prambanan. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwarga, nama asli kompleks candi ini adalah Siwarga Siwagra, bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa. Dan memang di Garbagriha atau di ruang utama, candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter. Yang menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Siwa lebih diutamakan. Kompleks candi ini terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, dan Kecamatan Prambanan, Klaten, kurang lebih 17 km timur laut Jogja, 50 km barat daya Surakarta, dan 120 km selatan Semarang. Candi ini adalah termasuk situs warisan budaya dunia UNESCO. Candi Hindu terbesar di Indonesia sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama. Candi Siwa memiliki ketinggian sekitar 47 meter. Menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Untuk etimologinya, nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi itu berdiri. Diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu, para Brahman, yang bermakna Brahman Agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain menganggap para Brahman mungkin merujuk kepada masa jaya candi ini yang dahulu dipenuhi oleh para Brahmana. Pendapat lain juga mengajukan anggapan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata ban dalam bahasa Jawa yang bermakna menanggung atau memikul tugas, merujuk kepada para dewa Hindu yang mengemban tugas menata dan menjalankan keselarasan jagat. Nama asli kompleks candi Hindu ini adalah nama dari bahasa Sanskerta, Siwagra atau rumah Siwa atau Siwalaya, alam Siwa. Berdasarkan prasasti Siwagra yang bertarikh 776 Saka atau tahun 896 Masehi. Trimurti dimuliakan dalam kompleks candi ini dengan 3 candi utama memuliakan Brahma, Siwa, dan Wisnu. Akan tetapi Siwa Mahadewa yang menempati ruang utama di Candi Siwa adalah dewa yang paling dimuliakan dalam kompleks candi ini. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Rakei Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Nah, teori ini juga mematahkan teori bagaimana pada zaman dahulu kita di sekolah diajarkan bahwa Candi Prambanan itu didirikan lebih dulu daripada Borobudur. Nah, di sini dikatakan bahwa saya ini membuka Wikipedia. Di sini dikatakan bahwa Candi Prambanan dibuat oleh Rakei Pikatan sebagai tandingan Candi Borobudur dan juga Candi Sewu. Berarti disinyalir bahwa Candi Prambanan dan Candi Borobudur dibuat hampir bersamaan. Nah, kita lanjut. Bangunan ini pertama kali dibuat sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakei Pikatan. Dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu. Dan nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagra. Sanskerta dalam bahasa Sanskerta artinya adalah rumahnya Siwa. Sekitar tahun 930-an, ibu kota kerajaan berpindah ke Jawa Timur oleh Empu Sendok yang mendirikan Wangsa Isyana. Penyebab kepindahan pusat kekuasaan ini tidak diketahui secara pasti, akan tetapi sangat mungkin disebabkan oleh letusan hebat Gunung Merapi yang menjulang sekitar 20 kilo di utara Prambanan.
Bangunan candi ini diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat pada abad ke-16. Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenali dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni desa sekitar. Candi-candi seperti Arca Durga dalam bangunan utama candi ini mengilhami dongeng rakyat Jawa, yaitu yang terkenal Roro Jonggrang. Setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755, reruntuhan candi dan sungai Opak di dekatnya menjadi tanda pembatas antara wilayah kekuasaan Jogja dan Surakarta. Nah, sekarang kita ngomong tentang teori Candi Prambanan menurut saya sendiri. Menurut saya sendiri, sekali lagi ini kita dikatakan tanpa dasar juga, tapi mungkin menarik untuk disimak. Dikatakan yang di atas tadi bahwa yang sebelumnya bahwa Candi Prambanan dibuat oleh Rakai Pikatan untuk menandingi kemegahan Borobudur. Berarti ada kemungkinan Prambanan dan Borobudur dibuat hampir bersamaan. Sedangkan menurut sejarah yang diajarkan oleh sekolah, Candi Prambanan adalah peninggalan Hindu dan Candi Borobudur adalah peninggalan Buddha. Sedangkan Candi Prambanan dan Candi Borobudur dibuat di era yang berbeda jauh. Eranya Sailendra dan eranya Sanjaya. Nah, dikatakan mungkin juga dua candi ini adalah bangunan megah yang dibuat oleh satu era. Terus menurut Kiai Hasyim Basya yang mengatakan bahwa Borobudur adalah peninggalan Sulaiman, maka dapat dikatakan bahwa Prambanan pun juga salah satu peninggalan Sulaiman. Dalam hal ini adalah candi yang dibangun oleh Ratu Boko, oleh Ratu Saba pada saat itu. Karena memang banyak yang mengatakan bahwa legenda Roro Jonggrang adalah anak dari Ratu Boko. Jadi dapat dimungkinkan bahwa Candi Prambanan itu dibuat sebagai hadiah Ratu Boko kepada Roro Jonggrang. Untuk atas alasan apa saya tidak tahu. Kemudian banyak ditemukan relief-relief ataupun bentuk-bentuk stupa yang sama antara Prambanan dan Borobudur. Dan di Museum Prambanan juga terdapat patung yang sama dengan patung yang ada di Borobudur. Arcanya sama. Disinyalir bahwa memang kedua candi itu dibuat hampir bersamaan. Kalau kedua candi itu dibuat hampir bersamaan, berarti memang seharusnya hanya ada satu agama yang menaungi pada saat itu. Karena istilah superioritas pada masa kerajaan memang sangat penting. Kalau misalnya sebuah dinasti memeluk suatu agama, maka agama yang lain akan tenggelam, akan sebagai minoritas. Tidak tertutup kemungkinan bahwa memang pada saat itu Hindu adalah yang paling berkuasa. Atau mungkin Islam, kita juga tidak tahu. Yang jelas peninggalan Ratu Boko itu adalah Prambanan dan kemungkinan adalah Borobudur yang dipindahkan oleh Sulaiman. Ini menurut saya, sekali lagi ini adalah opini saya sendiri. Terus untuk alasan selanjutnya adalah ketika Empu Sendok memindahkan ibu kota pemerintahan dari daerah Solo, daerah Jogja menuju ke daerah Jawa Timur membawa Wangsa Isyana, Empu Sendok pun membawa Hindu. Karena Empu Sendok adalah cikal bakal kerajaan Medang Kamulan dan cikal bakal kerajaan-kerajaan di Jawa Timur seperti kerajaan Kediri, Singosari, dan Majapahit yang juga beraliran Hindu. Jadi posisi aliran Buddha yang ada di Borobudur bagi saya adalah aneh. Karena yang dibawa Empu Sendok adalah keluarga-keluarga kerajaan Mataram pada saat itu. Jadi kemungkinan bahwa Borobudur peninggalan Buddha menurut saya sekali lagi masih terasa. Kalau saya akan lebih bisa menerima kalau Borobudur itu adalah peninggalan Hindu.
karena memang yang dibawa itu Hindu. Sedangkan patung yang ada, stupa yang ada di Borobudur itu bukan mengisyaratkan Buddha. Sekali lagi ini hanya menurut saya. Untuk kebenarannya ya kita serahkan kepada para ahli arkeolog, para ahli purbakala yang 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 lebih mengetahui akan hal ini dari tes-tes ilmiah mereka. Sedangkan secara Islam, saya tetap percaya bahwa Prambanan dan Borobudur dibuat bersamaan. Sedangkan yang dipindah oleh Sulaiman adalah candi yang ada di kompleks Candi Ratu Boko, tepatnya hanya Kamadhatu. Hanya Kamadhatu, sedangkan Rupa Datu dan Arupa Datu serta stupa yang paling atas itu adalah hasil karya orang-orang setelah Sulaiman. Demikian dari saya. Lain waktu bisa kita sambung lagi. Kalau Anda tidak suka, silahkan klik tombol jempol menghadap ke bawah. Kalau Anda suka, silahkan klik tombol jempol ke atas. Dan silahkan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.